모두 정신 차리고 내 말 들어. 미쳤다. 재생하는 거야. 하나, 셋. Halo, YND Second di sini. Saya mau lanjut lagi nih alur film Squid Game episode 5 yang berjudul Dunia yang Adil. Series ini dirilis tahun 2021 oleh Netflix dan disutradarai oleh Hwang Dong-hyuk. Tentu saja episode ini kembali dibintangi oleh Lee Jung Jae sebagai Song Gi-hun, Park Hae-seo sebagai Cho Sang-woo, Jung Ho-yeon sebagai Kang Se-byok, Hyo Sung-tae sebagai Jang Dok-soo, Yoo Sung-joo sebagai Byung-ki, dan tentunya masih banyak lagi. Nah, masih menjadi kelanjutan episode sebelumnya ya, dan yang belum nonton dari episode pertama boleh nonton dulu biar paham. Saat itu kelompok Gi-hun bermain tarik tambang dan kakek nomor 1 memberikan trik agar mereka menang. Tapi pada akhirnya tim Gi-hun hampir mengalami kekalahan. Namun tak mudah begitu saja, Sang-woo kemudian memberikan arahan ke timnya untuk maju 3 langkah sehingga tim lawan ambruk dan dengan cepat kelompok Gi-hun menarik tambangnya dan membuat tim lawan langsung jatuh. Kini tim yang kelihatannya lemah dan diremehkan malah lolos dalam game tarik tambang. Mereka kemudian kembali ke markas dan membuat tim Dok-soo terkejut karena tim yang sebelumnya ia remehkan malah lolos dalam game yang mengandalkan kekuatan. Sekarang tinggal 40 peserta yang berhasil lolos. Ketika sedang istirahat makan, Sang-woo mengungkapkan kalau Dok-soo sengaja membuang minion dari tim dan memilih pria-pria bertubuh besar, seolah-olah Dok-soo tahu permainan yang akan mereka lakukan. Kemudian, sebelum lampu dipadamkan, Sang-woo mengusulkan ke yang lain untuk bersiap-siap karena mungkin saja pertumpahan darah bakalan terulang lagi malam ini. Namun, 2 anggota yaitu nomor 244 dan 196 memprotes karena ada 3 wanita di tim mereka, ditambah lagi ada kakek-kakek yang kemungkinan mereka tak bisa bertahan. Maka dari itu, mereka berdua memutuskan untuk membunuh tim lain yang kelihatannya lebih lemah. Lalu Se-byok kembali mengingatkan lagi kalau musuh utama mereka bukanlah tim lain, melainkan tim sendiri yang kemungkinan bisa saja berkhianat. Ia juga menambahkan kalau pada saat malam pertumpahan darah, Se-byok melihat sendiri 2 peserta dari tim yang sama malah saling membunuh. Menyetujui apa yang dikatakan Se-byok, Gi-hun kemudian meminta yang lain untuk bersiap membuat brigade agar melindungi mereka saat tidur. Lalu saat mereka sudah mulai membuat brigade dari kasur, Dok-soo mendatangi Gi-hun dan meremehkan mereka. Namun Gi-hun membalikan lagi agar Dok-soo lah yang lebih hati-hati dengan teman setimnya. Karena bisa saja saat lampu sudah padam, teman setim Dok-soo langsung menyerang peserta terkuat yang tidak lain dan tidak bukan ialah Dok-soo sendiri. Mendengar apa yang dikatakan Gi-hun, Dok-soo pun ketar-ketir dan menyuruh yang lain untuk istirahat saja dan tak menyerang siapapun malam ini. Kemudian sebelum lampu markas peserta mulai dimatikan, Gi-hun mengusulkan teman setimnya untuk berjaga malam secara bergilir. Mereka pun menyetujuinya dan memutuskan untuk berpasangan saat berjaga, untuk menghindari ngantuk serta pengkhianatan dalam tim. Lalu pasangan pertama yang akan berjaga adalah Sang-woo dan Ali. 나도 같이 할게요. Di saat keduanya berjaga, Ali menunjukkan rasa terima kasihnya ke Sang-woo dengan memberikan makan malamnya yang berupa jagung. Karena di episode sebelumnya, Sang-woo membantu Ali dengan memberikan ongkos pulang dan juga membelikan pop mie. Kemudian sambil makan jagung, Ali mulai cerita alasan ia berakhir di permainan ini karena membutuhkan uang untuk istri serta anaknya yang tinggal di Korea. Sedangkan keluarga Ali termasuk orang tuanya ada di Pakistan. Di sisi lain, Dr. Byung-ki dibawa lagi oleh si penjaga ke ruangan operasi tersembunyi. Seperti biasa, penjaga yang bertugas memantau CCTV juga langsung menghapus rekaman yang menampilkan Byung-ki untuk menghilangkan jejak. Lalu penjaga 28 dan 29 yang merupakan polisi Junho yang sedang menyamar juga bergabung dengan mereka dan bertugas untuk mengirim organ tubuh peserta ke kapal. Jadi yang belum tahu, peserta nomor 111 yaitu Dr. Byung-ki diam-diam bekerja sama dengan beberapa penjaga game untuk mengambil organ-organ peserta yang tereliminasi dan nantinya akan dijual.
Di dalam ruang operasi tersembunyi, mereka sedikit berdebat karena kali ini Byung-ki kerjanya sedikit lambat. Namun Byung-ki mengaku kalau dia terlalu capek setelah melakukan permainan tarik tambang. Ditambah lagi mereka juga berdebat kalau sebelumnya peserta yang diambil organnya ternyata masih hidup dan saat mau diambil matanya, orang itu tiba-tiba bangun dan menyerang mereka. Mereka juga bercerita kalau di saat mereka mendapatkan peserta tereliminasi saat permainan lampu merah lampu hijau, bayaran mereka berkurang karena mendapatkan peserta dengan satu ginjal. Karena hal itu mereka menjadi menyalahkan satu sama lain. 저번에 안 그런 다 망치나냐? 이들이 죽지도 않은 인간을 수대 위에 올려놨잖아. Sementara itu balik lagi ke asrama peserta, kini giliran Gi-hun dan kakek nomor 1 yang berjaga. Saat sedang berjaga, Gi-hun mengingatkan lagi masa lalunya ketika melakukan aksi mogok bersama teman-temannya di perusahaan tempat ia bekerja. Pada saat itu menjadi masa yang sulit bagi Gi-hun karena dalam aksi mogok itu beberapa rekan Gi-hun sampai meninggal. Dan di waktu yang sama anaknya yaitu Ga-young juga akan lahir. Ketika Gi-hun sedang menceritakan masa lalunya itu, si kakek nomor 1 tiba-tiba merasa mumet dan memilih untuk istirahat saja. Sedangkan Se-byok menggantikan si kakek untuk berjaga. 넌 또 자. 고맙다. 내일 물 받으면 갚아. 시체인 줄 알았던 게 갑자기 좀비처럼 뭘 다 적여. Balik lagi ke ruang operasi rahasia. Setelah mereka menyelesaikan pengambilan organnya, penjaga 28 dan 29 langsung mengantarkan organ itu menuju kapal melalui jalan pintas. Setelah menyelesaikan tugasnya, Byung-ki kemudian meminta petunjuk permainan yang nantinya akan dimainkan. Namun salah satu penjaga dengan simbol segitiga itu mengaku ke Byung-ki kalau mereka belum tahu permainan apa berikutnya yang akan dimainkan. Karena permainan kali ini memang sengaja dirahasiakan dari siapapun. Mendengar hal itu Byung-ki pun ngamuk dan mulai menyerang si penjaga. Ia juga tak mau tahu serta harus mendapatkan petunjuk permainan selanjutnya dengan cepat. Kemudian salah satu penjaga mengalah untuk mencoba mencari petunjuk. Namun saat Byung-ki sedang lengah, penjaga itu malah menyerang balik Byung-ki. Kan tetapi dengan cepat Byung-ki langsung menusukkan beberapa kali pisau operasi ke leher penjaga sampai meninggal. Lalu dengan menggunakan besi, penjaga lain memukul Byung-ki. Tapi Byung-ki berhasil mendorong si penjaga tersebut dan pergi melarikan diri. Byung-ki lari menelusuri lorong dan mulai memasuki ruangan asal sehingga muncul di beberapa kamera CCTV yang dipantau oleh penjaga lain yang tentunya bukan komplotannya dan berakhir di area taman bermain. Kemudian penjaga satunya lagi mengejar Byung-ki sambil membawa senjatanya. Si penjaga itu lalu membujuk Byung-ki agar kembali mau bekerja sama dan penjaga sebelumnya sudah dibunuh bukanlah lagi masalah. Untuk membuat Byung-ki percaya, si penjaga itu juga membuka topengnya dan memperlihatkan wajahnya ke Byung-ki. Penjaga itu kemudian sedikit demi sedikit mendekati Byung-ki agar mau kembali lagi ke asrama. Namun penjaga itu ternyata menyimpan pisau dan bersiap untuk membunuh Byung-ki. Akan tetapi di waktu yang sama pemimpin game atau bisa juga disebut frontman tiba-tiba datang bersama penjaga lain dan menembak tangan si penjaga itu. Frontman juga menjelaskan lagi kalau rahasia penjualan organ peserta yang sudah tereliminasi itu bukanlah masalah, melainkan yang menjadi masalah adalah aspek terpenting dalam permainan, yaitu kesetaraan. Karena si penjaga dengan mudahnya memberi petunjuk permainan ke Byung-ki, sedangkan peserta yang lain berani bersaing dan bertaruh nyawa dengan caranya masing-masing, membuat para peserta lain merasa ketidakadilan dan diskriminasi. Setelah menjelaskan hal itu, frontman kemudian menembak mati penjaga tersebut. Tak hanya itu, mereka juga membunuh Byung-ki dengan tembakannya. Sedangkan di sisi lain, penjaga 28 dan 29 yaitu Junho melewati dapur dan masuk ke pintu rahasia yang ada di balik lemari dapur. Di sana mereka masuk ke dalam lorong dan menuruni tangga. Selagi mereka menuruni tangga, Junho penasaran dengan benda yang ditempelkan di dinding lorong. Penjaga 28 lalu menjelaskan kalau itu adalah bom dan lorong itu sengaja dibuat untuk jalan pintas para tamu VIP yang akan melarikan diri jika ada keadaan darurat. Dan setelah para tamu VIP sudah berhasil keluar, bom itu akan diledakkan untuk mengubur area permainan tersebut. Sesampainya mereka di ruang bawah tanah, penjaga 28 langsung menodongkan pisau ke penjaga 29 atau Junho.
Penjaga 28 itu curiga dengan penjaga 29 karena selalu menanyakan hal yang sudah pasti para penjaga tahu. Tak hanya itu, penjaga 28 juga mencurigai penjaga 29 karena suaranya berbeda. Junho kemudian membuka topengnya dan menodongkan pistolnya ke arah penjaga 28. Dengan amarahnya, Junho menyuruh penjaga 28 membuka topengnya dan menjelaskan kalau peserta yang waktu itu mereka bedah dan memiliki satu ginjal adalah kakak laki-laki Junho, karena satunya lagi sudah didonorkan ke tubuh Junho. Namun penjaga 28 itu menyangkalnya dan meyakinkan Junho kalau peserta waktu itu adalah perempuan. Dan jika Junho masih tak percaya, penjaga itu juga meyakinkan Junho untuk melihat sendiri di dalam daftar para peserta di ruang pemimpin. Lalu sebelum Junho pergi ke ruang pemimpin, ia membunuh penjaga 28. Kemudian melalui jalan pintas, Junho berhasil menyusup ke ruangan pemimpin. Sementara itu, frontman serta staf penjaga game lainnya mencari orang-orang yang juga ikut bersekongkol dalam pencurian organ tubuh peserta. Mereka kemudian memasuki ruang bawah tanah dan menemukan mayat penjaga 28. Frontman juga menemukan peluru yang biasa dipakai polisi di kepala penjaga 28 yang membuatnya semakin curiga. Dan dikarenakan tabung oksigen untuk berenang jumlahnya masih utuh dan tak berkurang, Frontman pun mengklaim kalau orang yang mencurigakan itu masih ada di dalam dan belum pergi. Mereka pun mulai melakukan pencarian besar-besaran disertai bel alarm untuk memperingati yang lainnya. Para staf kemudian menyadari kalau penjaga 29 tak ada di kamarnya. Ia juga tak terlihat dalam rekaman CCTV. Tak hanya itu, para penjaga juga mencari di markas para peserta. Di lain tempat, Junho terus melihat-lihat sekitar ruangan pemimpin yang akhirnya menemukan ruangan dengan dipenuhi berkas-berkas. Di sana terdapat semua data pribadi peserta yang ikut dalam permainan. Setelah mencari-cari, Junho tak kunjung menemukan data pribadi sang kakak. Sampai akhirnya dia melihat kotak yang sama seperti di kosan kakaknya. Ternyata di dalam kotak itu isinya daftar pemenang dari tahun 1988. Dan di dalam daftar itu, Junho menemukan nama kakaknya yaitu Hwang In-ho yang bergabung di tahun 2015. Nah, itu dia alur film Squid Game episode 5. Oke, segitu saja. Sekian dan terima kasih. 다들 정신 차리고 내 말 들어! 미쳤다! 제 생각하는 거야! 알아! 새끼야!